Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini akan membahas tentang penilaian kinerja perusahaan, khususnya studi kasus ini di bank gitu ya. Dinilai dari 4 hal. Yang pertama dari profit, yang kedua dari sales, dari penjualan, yang ketiga kita bicara tentang aset, yang terakhir tentang market value, nilai pasar. Jadi ada nilai pasar, market value, ada nilai buku. Kalau bicara tentang perusahaan go public, tentu saja penilaiannya nilai pasar, tidak hanya nilai buku. Seperti itu. Oke, ada 4 bank yang kita akan melakukan benchmark ya. BRI, Mandiri, BCA, dan BNI. Kinerja mana sih yang paling bagus gitu ya? Kita bisa lihat dari net profit margin kalau itu perusahaan. Tapi kalau bank biasanya menggunakan NII atau net interest income karena pendapatnya dari interest income, dari pemasukan dari selisih bagi hasil itu atau selisih dari spread bunga. Oke, kita bicara tentang BRI. Teman-teman bisa lihat di slide di sana. BRI profitnya adalah 2 billion dolar ya. 2 billion. Sedangkan salesnya itu 6,9 billion. Jadi 2 dibagi 6,9, net interest income atau NPM-nya adalah atau net profit margin 28,98%. Jadi dari 100% ya, salesnya, penjualan dari interest itu ya, atau bagi hasil, teman-teman BRI bisa mendapatkan margin 28,98%. Asetnya 64,8, market value-nya 24,9. Kita fokus di net profit margin-nya saja. Sedangkan Mandiri profitnya 1,7 dibagi salesnya itu 7,1, totalnya 23,94%. Jadi Mandiri itu 23,94% atau kurang lebih 24%, sedangkan BRI bisa 29%. Selisihnya 5%. Jadi kinerja BRI itu jauh lebih bagus daripada Bank Mandiri. Bagaimana dengan BCA? BCA profitnya 1,4 billion, salesnya 4,4 billion, marginnya 31,8%, 32%. Berarti kinerjanya BCA rupanya jauh lebih bagus daripada BRI. BRI tadi 29%, Mandiri 24%, dan BCA bisa 24%. Luar biasa. Maaf, 32%. Saya ulangi ya. Mandiri 24%, BRI 29%, dan terakhir BCA 32%. Bagaimana dengan BNI? BNI 0,9 billion, dia penjualannya 3,6 atau 28,98%. Kurang lebih mirip dengan BRI. Jadi BRI dengan BNI nilainya sama kinerjanya. Ini pengaruhnya di mana sih? Pengaruhnya di mana ketika kita bisa mendapatkan margin yang lebih tinggi? Contohnya misalnya saya jualan jilbab harganya 100.000. Lebih untung mana ketika margin 32% atau 24%? Otomatis yang 32%. Makanya kinerjanya saya bilang yang bagus punya margin yang tinggi. Pengaruhnya di mana sih? Pengaruhnya adalah di nilai pasarnya. Seperti itu. Oke, saya akan menjelaskan tentang nilai pasarnya. BRI itu ada 24,9 billion, Mandiri itu 22 billion, BCA itu 28,9 billion, dan BNI 10,4 billion. Nah, asumsi CAR, saya asumsi CAR-nya atau capital adequacy ratio adalah 15%. Jadi modalnya, asetnya perusahaan gitu ya, modal itu asetnya 100%. Nah, modal sendirinya tuh 15%, 85%-nya tuh utang. Utangnya dari mana? Dari uang masyarakat. Jadi, karena bank ini bicara aset yang paling banyak adalah uang ya,
yang dari masyarakat. Jadi 100%-nya aset itu, 15%-nya itu dari dana sendiri, 85%-nya adalah hutang. Oke, asetnya Bank BRI itu 64,8 billion. Saya ambil 15%-nya sebagai modalnya dia. Nah, modalnya berarti kalau BRI 15%-nya itu adalah 9,72 seharusnya. Nah, tetapi nilai pasarnya 24,9. Berarti nilai modalnya telah naik 2,56 kali. Gitu ya. Luar biasa. Nah, bayangkan nilai 9,72 menjadi 24,9 di nilai pasar. Nah, selisihnya itu adalah intangible asset. Berarti kepercayaannya, brandnya, sistemnya, ya, itu yang meningkatkan dari 9,72 menjadi 24,9. Bagaimana dengan BCA? BCA modalnya karena 15% tuh dari asetnya 44,6 billion ya. 15%-nya 6,69. Tetapi nilai pasarnya 28,9 atau 4,32 kalinya. Jadi luar biasa, 3,32-nya itu dari intangible asset. Jadi kenaikan yang luar biasa. Jadi bicara perusahaan itu ada dua aset itu kalau bicara nilai pasar. Ada nilai yang dari setoran modal, ada dari tangible asset, ada juga intangible asset. Jadi bicara brand, bicara karyawan yang berkualitas, yang profesional, sistem IT yang luar biasa itu intangible asset. Itu yang bisa meningkatkan nilai perusahaan. Oke, itu studi kasusnya. Oke, sekarang saya akan bedah tentang BCA. Teman-teman akan lihat di laporan keuangan ada pendapatannya 48 triliun. Mudah ya. Terus ada namanya fee based income, pemasukan berbasis fee. Jadi transfer dan sebagainya itu fee. Termasuk administrasi itu fee. Itu senilai 12 triliun. Beban karyawannya 10 triliun. Berarti kita dapat menyimpulkan BCA ini yang paling powerful ya. Dia panen sekali karena biaya beban karyawan yang 10 triliun itu bisa ditutup oleh fee based income yang 12 triliun gitu ya. Jadi tanpa memberikan dana ke pihak ketiga atau ke pengusaha gitu ya, BCA udah safe. Terus di situ ada lagi apa? Beban penyisian kerugian penurunan aset keuangan. Maksudnya apa sih senilai 4 triliun itu? Maksudnya adalah setiap uang yang diberikan ke pengusaha atau ke KPR, ke KPA ya, atau pinjaman untuk bisnis dan sebagainya, ketika macet BCA langsung menyisihkan kerugian dari penurunan aset keuangan itu senilai 4 triliun dicadangkan. Asetnya 594 triliun, naik ya 7,4%. Kewajibannya utangnya 502 triliun dan ekuitasnya 90 triliun. Nah, karnya ini sekitar 18% gitu ya, 18%. NPL brutonya 0,7% ya. NPL itu apa? Net performing loan. Jadi atau NPF, non performing finance. Jadi kredit macet. Nah, BCA itu 0,7% dari yang dibiayakan itu macet dan akhirnya harus melakukan penyisian kerugian penurunan aset keuangan senilai 4 triliun untuk pencadangan itu. Semakin yang macet itu banyak, itu semakin berbahaya bagi perusahaan. Makanya batasan dari OJK maksimal 5% saja. Terus ada lagi namanya BOPO. BOPO itu biaya operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional gitu ya. Jadi biaya operasionalnya dibandingkan dengan pendapatan operasional. Jadi biaya operasional 63,2%. Sehingga selisihnya itu adalah pendapatan. Apa margin keuntungannya. Terus ada ROA, return on asset, laba dibandingkan dengan aset. Ada ROE, return
laba dibandingkan dengan ekuitas, seperti itu. Saya kira cukup ya untuk penjelasan dari analisis kinerja keuangan bank gitu ya. Kita akan bedah lebih detail nanti masing-masing di pertemuan selanjutnya. Untuk terutama di pertemuan kelompok ya. Ada tugas kelompok yang harus teman-teman membedah di 4 perusahaan, yaitu BCA Syariah, Mandi Syariah, BRI Syariah, dan satu lagi BNI Syariah. 4 itu kita akan bedah lebih detail di akhir pertemuan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.